Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita serta umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan tentang hikmah berzakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang keempat. Zakat bukan hanya sekedar amalan sunnah, tetapi zakat adalah suatu kewajiban yang dilakukan setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Seringkali dalam Al-Quran perintah zakat berdampingan dengan perintah sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat dalam kehidupan setiap umat muslim. 1. Zakat membersihkan harta dan jiwa. Hikmah pertama dalam berzakat adalah membersihkan harta dan jiwa. Secara bahasa, zakat artinya suci dan berkembang. Ketika kita mengeluarkan zakat, sejatinya kita sedang membersihkan harta dari hak orang yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah harta dari sebagian mereka. Dengan zakat itu, kamu sedang membersihkan atau menyucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat juga membersihkan hati kita dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan berzakat, kita bisa belajar ikhlas, belajar peduli, dan belajar bahwa harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menumbuhkan keberkahan. Hikmah kedua mendatangkan keberkahan. Secara logika, manusia mengeluarkan harta jumlahnya akan berkurang, namun berbeda di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dizakati justru akan bertambah keberkahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa harta tidak akan berkurang karena bersedekah. Artinya angkanya mungkin bisa berkurang, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya yang lebih baik dalam bentuk rezeki, kesehatan, ketenangan hati, maupun kemudahan hidup. Banyak orang-orang yang rajin bersedekah, justru hidupnya lebih tenang dan usahanya semakin lancar. Itulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memperkuat ukhuwah dan kepedulian sosial. Hikmah ketiga, memperkuat persatuan dan kepedulian sosial. Dengan zakat, kesenjangan antara si kaya dan si miskin bisa berkurang. Orang mampu membantu yang kurang mampu. Zakat mengajarkan bahwa dalam Islam tidak boleh hidup sendiri-sendiri tanpa memedulikan kondisi sekitar. Ada fakir, miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan, itu yang harus kita perhatikan. Dengan zakat ditunaikan dengan baik. 4. Sebagai bentuk rasa syukur. Hikmah berikutnya adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki bukan semata-mata atau karena kepintaran dan kerja keras kita, tetapi karena izin dan karunia Allah. Dengan berzakat, kita mengakui bahwa semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menunjukkan rasa terima kasih atas nikmat yang telah diberikan dan janji Allah yang sangat jelas. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Mari kita jadikan zakat bukan sekedar kewajiban yang terpaksa kita tunaikan, tetapi sebagai kebutuhan rohani, kebutuhan untuk membersihkan hati, menenangkan jiwa, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang ringan tangan dalam bersedekah.
dan Allah jadikan harta kita penuh keberkahan dan bermanfaat bagi sesama. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.